sekedar senyum yang kamu berikan kepada orang lain, tergantung dari niatnya buat apa. Kalau kamu senyumin Pak Lurah, ketemu Bu Lurah cemberut aja, giliran ketemu Pak Lurah senyum lebar banget. Kamu kok senyum lebar gitu ketemu Pak Lurah, biar KTP cepet jadi. Ayolah, semua tergantung dari niat. Kalau niatnya bagus, bahkan sekedar senyuman bernilai sodakoh, kata Nabi Muhammad. Ibtisamak ala wajhi akikal mu'min sodakoh. Senyummu di wajah seorang hamba Allah bernilai sodakoh. Saudariku sekalian yang saya muliakan, apalagi urusan punya anak. Bu, dari hamil 9 bulan saya belum pernah hamil. Alhamdulillah. Semua kan harus disyukuri, betul? Tapi kan saya lihat juga nih ibu-ibu yang pada hamil. Ada yang sakit, ada yang mual-mual, ada yang ngidam dari kepengen rujak, buah gohok. Ada itu kan? Ya itulah pokoknya ya. Sampai ke hari ini bilang melakinya, Bang, saya hari ini ngidam deh. Apaan? iPhone 16. Teman-teman saudaraku sekalian, orang kalau lagi hamil bukan ringan, terutama di masa-masa semester bukan. Tunggu dulu nih, yang pertengahan kalau nggak salah 4, 5, 6 bulan. Itu ibu-ibu saudara sekalian, pembentukan tulang dalam diri bayi. Kalau saya nggak salah ingat ya, ada salah satu dari tiga bulan tersebut kan dibagi 3 tuh, 3 bulan pertama, 3 bulan tengah, 3 bulan terakhir. Kalau nggak salah 3 bulan yang tengah itu ibu-ibu saudara sekalian, pembentukan tulang. Itu Bu, biasanya ibu-ibu tuh tulang-tulangnya pada sakit-sakit, karena sedang kalsiumnya itu sedang disedot untuk pembentukan tulang anakmu. Lihat perjuanganmu yang luar biasa. Belum lagi nih ya, kalau udah 3 bulan terakhir kan serba salah, mau tidur miring terus pegel, telentang, apalagi kalau tengkurap. Susah. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, kata Allah dalam Al-Quran. Ibunya mengandungnya dalam keadaan kelelahan di atas kelelahan. Dalam keadaan lelah di atas lelah. Ibu-ibu saudaraku sekalian saya muliakan, apalagi kalau tanyain, Bu, ini kehamilan ibu yang keberapa? 9. Anak dah banyak-banyak. Berat pastinya dirimu itu. Ibu-ibu saudara sekalian yang saya muliakan, yang berat ini Bu, Allah bakal ngasih kamu sesuai dengan niatmu. Makanya jangan hamil asal hamil. Niat yang benar nih buat para ibu hamil ada di sini. Boleh angkat tangannya? Alhamdulillah. Saya doakan melahirkan dengan selamat, lancar, sehat ibunya, sehat anaknya insya Allah.
Ibu-ibu sekalian, semuanya tergantung dari niatnya. Allah akan memberimu sesuai dengan niatmu. Belum lagi melahirkan perjuangan yang sampai Nabi Muhammad menyebutnya sebagai salah satu peraih syahid. Mani syahid indakum, kata Nabi. Siapa aja syahid menurut kalian? Rasul yang pergi ke medan perang kemudian meninggal dunia, tewas terkena senjata musuh. Kata Nabi, iya, tapi bukan hanya itu. Idzan asy-syahidu qalil, kata Nabi, kalau itu aja berarti yang syahid itu sedikit dari umat saya. Terus ya Rasul, Nabi menyebutkannya, man mata mahruqan, man mata mahruqan. Siapa yang meninggal dunia tenggelam, siapa yang meninggal dunia kena kebakaran. Kata Nabi Muhammad, mabtunan, siapa yang meninggal dunia ketika melahirkan anaknya, yang meninggal dunia saat dia melahirkan anaknya, dianggap syahid di mata Allah karena Allah tahu itu perjuangan yang bukan mudah, setengah nyawa. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, yang kayak beginian ini belum lagi ditambah sesudah melahirkan harus menyusui, waktu tidur berantakan dan seterusnya, berbulan-bulan lamanya, umur setahun malah tambah susah banget dijagainnya karena kemana-mana anaknya. Udah mulai bisa jalan, pintu harus terus-terusan terkunci. Mana anaknya kadang suka banget ngumpet di belakang kipas angin. Ibu-ibu sekalian, perjuanganmu. Belum lagi nanti kalau udah mulai memasuki umur-umur dia sekolah, bebanmu sebagai seorang ibu bukan kemudian menjadi lebih ringan. Tentu saja menjadi ibu pekerjaan yang luar biasa besar, nggak pakai ada liburnya. Ada banyak ibu-ibu yang pada punya anak kecil tuh bilang, "Tar ya, kalau anak saya udah agak gede-gedean kayaknya saya istirahat." Anak udah gede-gedean istirahat apa enggak tuh? Enggak ada istirahatnya jadi ibu. Saya tahu ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, karena besar nilainya di mata Allah juga besar. Tapi Nabi Muhammad bilang semua orang hanya akan diberi sesuai dengan niatnya. Jadi niatnya mesti yang benar. Jangan asal hamil, jangan asal melahirkan, jangan asal punya anak. Bu, kucing juga bisa. Kamu hamba Allah, niatin yang benar, diajarin sama Allah SWT dalam Al-Quran. Kalau ibu-ibu bilang, Ustazah, kalau niat sholat saya ngerti Ustazah. Niat puasa, nawaitu shoma ghatin saya tahu Ustazah. Tapi niatnya punya anak, niatnya mau gedein anak, niatnya melahirkan, niatnya menyusui. Ustazah, niat seperti apa yang Ustazah maksudkan? Allah mengajarkannya dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qalat imra'atu Imran, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Kata Allah tatkala bininya Imran, tahu namanya Bu Imran, namanya Hannah. Ibu-ibu sekalian, ketika Hannah yang sudah lama menikah dengan seorang nabi bernama Imran, laki-laki soleh, tapi bukan hanya suaminya yang soleh, Hannahnya adalah seorang perempuan yang sangat solehah. Ibu-ibu juga gitu. Jangan cuma mikir, oh tenang, anak saya mah aman, suami saya soleh. Enggak, Bu. Enggak. Kamunya juga mesti jadi ibu yang solehah. Ustazah, gimana anak saya mau jadi anak yang baik? Ustazah, lakinya kagak bener.
Bu, kamu jangan cuma nyalahin suami kamu, Bu, lah kamunya. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, kamu harus jadi perempuan yang soleha untuk bisa melahirkan anak-anak yang soleh-soleha. Kamunya harus mulai dari kamunya. Kayak istrinya Imran ini, Hanna ini, suaminya soleh betul, tapi dia pun juga enggak kalah soleha, sangat soleha. Saya doakan semoga semua yang hadir di tempat ini yang jadi ibu, biar jadi ibu yang soleha. Lama nikah sama Imran gak hamil-hamil, kemudian hamil, senang girang. Saat senangnya merasakan dirinya mulai hamil, dia bilang, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, saya niat anak dalam kandungan saya ini, ya Allah, saya persembahkan untukmu, untuk menjadi seseorang yang menjaga agamamu, untuk menjadi hambamu, untuk menjadi hamba Allah yang soleh di atas muka bumi ini. Saya akan besarkan dia dengan baik, saya akan hamil, saya akan jaga kehamilan saya ini dengan cara yang terbaiknya. Saya akan biasakan kebiasaan-kebiasaan baik. Saya hanya akan makan makanan-makanan yang halal, yang berkah, biar anak saya jadi anak yang baik. Saya niatkan anak saya ini, ya Allah, persembahkan saya untukmu, fataqabbal minni, terimalah ia dariku ya Allah. Gitu Bu. Ustazah sekarang terlanjur, anak saya udah gede Ustazah. Ya udah, perbaharui niat.